Halo adik-adik, selamat berjumpa di channel Lentera Pelajar. Perkenalkan, nama kakak Kesya, dan hari ini di seri pertama video ini kakak akan membahas tentang soal-soal yang sering keluar untuk tes masuk universitas, terutama buat kalian yang ingin mengambil jurusan biologi. Baik, kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan semua materi dalam pelajaran biologi. Namun khusus untuk seri kali ini kita akan membahas tentang topik jaringan pada tumbuhan. Nah, di setiap seri kakak akan memberikan 3 soal kepada kalian. Mungkin ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal masuk tes universitas. Oke, yang pertama, soalnya seperti ini. Jaringan dasar tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, tempat terjadinya fotosintesis, serta sebagai jaringan pengisi berkas pembuluh yaitu A. parenkim, B. kolenkim, C. sklerenkim, D. kolenkim dan parenkim, dan E. sklerenkim dan parenkim. Baik, adik-adik, untuk soal nomor 1, jawaban yang benar adalah A, yaitu parenkim. Mengapa parenkim? Begini alasannya. Jika kita mendengar kata jaringan dasar, maka adik-adik cukup mengingat bahwa jaringan dasar itu berarti jaringan yang terdapat di hampir semua bagian pada tumbuhan. Misalnya, ada di daun, ada di batang, ada di akar. Dan hampir semua bagian tumbuhan sebagian besar terdiri dari jaringan tersebut. Maka dia disebut sebagai jaringan dasar. Kemudian, di sini ada kata kunci sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Kita mengetahui bahwa tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan yaitu vakuola, karena itulah tumbuhan memiliki vakuola yang berukuran besar. Nah, kemudian berikutnya tempat terjadinya fotosintesis. Jika kita mendengar kata fotosintesis, maka itu erat kaitannya dengan bagian dari tumbuhan yang mengandung klorofil, yaitu zat hijau daun, yang mana terdapat di dalam kloroplas. Nah, kloroplas terdapat di dalam jaringan tumbuhan yang mana merupakan bagian dari parenkim, yaitu parenkim palisade dan juga parenkim bunga karang. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah parenkim. Nah, lalu bagaimana dengan pilihan seperti kolenkim dan sklerenkim? Kolenkim dan sklerenkim merupakan jaringan dewasa yang terdapat pada tumbuhan. Namun, fungsi mereka secara khusus adalah untuk sebagai penyokong atau penguat pada tumbuhan. Kolenkim sebagai penyokong atau penguat pada tumbuhan, namun sel-selnya masih tetap aktif membelah, atau dikatakan sel hidup. Sedangkan sklerenkim, sel-selnya tidak lagi membelah atau sel-selnya sudah mati, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Baik, kita akan lanjutkan dengan soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Pernyataan yang tidak benar tentang meristem adalah, artinya di soal ini kita ditanyain kalimat yang salah ya adik-adik. A. Meristem apex berfungsi untuk menambah diameter tumbuhan. Apex ini mengarah kepada apikal. B. Meristem interkalar atau meristem antara terdapat pada pangkal ruas batang rumput. C. Meristem primer terbentuk sejak masa embrio. D. Kambium pembuluh dan kambium gabus tergolong jaringan meristem. Dan E. Jaringan yang sel penyusunnya masih bersifat embrional serta belum berdiferensiasi. Baik, untuk jaringan meristem, perlu kita ingat bahwa jaringan meristem ini disebut sebagai jaringan muda. Jaringan muda artinya bahwa jaringan ini memiliki sel yang terus-menerus membelah atau masih aktif membelah. Jadi begitu ya adik-adik. Nah, meristem sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada meristem apikal, meristem interkalar, dan juga meristem lateral, yang mana dia akan mengarah kepada kambium. Nah, untuk meristem apikal sendiri, jika adik-adik mendengar kata apikal, maka adik-adik harus mengingat kepada pertumbuhan panjang, pertambahan panjang pada tumbuhan. Jadi,
Jelas dari sini adik-adik bisa tahu bahwa meristem apikal itu biasanya terletak di ujung ya, atau di pucuk. Seperti itu, baik di ujung akar maupun ujung dari bagian atas tumbuhan yang masih sangat muda. Karena dia akan terus-menerus membelah dan memperbaharui diri sel-selnya. Sedangkan meristem lateral atau cambium adalah meristem yang mengarah kepada pertumbuhan ke samping atau pertambahan lebar pada tumbuhan. Jadi biasanya meristem lateral ini terdapat pada batang tumbuhan yang mana kita bisa lihat batangnya semakin lama akan menjadi semakin besar atau semakin melebar. Nah, sedangkan meristem yang ketiga, meristem interkalar, yang mana meristem ini spesial karena tidak semua tumbuhan juga memilikinya. Jadi meristem interkalar ini dia dikatakan sebagai bagian sisipan karena biasanya dia terletak di pangkal ruas pada batang suatu tumbuhan seperti itu. Jadi berdasarkan data yang kita ketahui, kita akan meneliti satu persatu jawaban ini, manakah pernyataan yang salah atau tidak benar yang diminta seperti soal. Yang pertama, yang A. Meristem apikal atau apex berfungsi untuk menambah diameter tumbuhan. Jelas ini adalah jawaban yang salah. Kenapa? Karena tadi seperti sudah kakak jelaskan, meristem apikal itu lebih mengarah kepada pertumbuhan panjang, pertambahan panjang pada tumbuhan, bukan menambah diameter. Karena yang menambah diameter itu adalah tugas dari meristem lateral. Baik, jadi dari sini sudah jelas ya, jawabannya adalah A. Lalu kalau masih belum yakin buat adik-adik nih, bisa dicek jawabannya untuk yang B sampai yang E. Untuk yang B, meristem interkalar atau meristem antara terdapat pada pangkal ruas batang rumput. Ya, ini benar. Kemudian C, meristem primer terbentuk sejak masa embrio. Sangat benar sekali, karena meristem memang yang primer terbentuk pada masa embrio. Kemudian, cambium pembuluh dan cambium gabus tergolong jaringan meristem, tentu saja. Dan ini terkhusus terdapat pada tanaman dikotil, contohnya seperti mangga, durian, rambutan, dan juga yang pohon-pohonnya besar ya adik-adik. Nah, kemudian yang terakhir adalah E. Jaringan yang sel penyusunnya masih bersifat embrional serta belum berdiferensiasi. Benar sekali, karena yang sudah berdiferensiasi adalah jaringan dewasa, bukan jaringan meristem. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, kita next ke soal nomor 3. Fungsi autotrof daun diperankan oleh klorofil dan berlangsung terutama di A. Epidermis, B. Kutikula, C. Stomata, D. Trichomata, dan E. Mesofil. Baik, jika adik-adik mendengar kata autotrof pada daun, artinya fungsi daun sebagai penghasil makanan atau tempat berlangsungnya fotosintesis. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis. Kenapa? Nah, seperti yang adik-adik tahu ya, bahwa tumbuhan itu memiliki klorofil atau zat hijau daun. Nah, oleh sebab itulah, daun dikatakan makhluk autotrof. Auto artinya sendiri, tropi artinya membuat atau memasak. Jadi, dapat dikatakan daun itu sebagai tumbuhan sebagai makhluk hidup yang dapat memasak makanannya sendiri. Sedangkan hewan dan juga manusia itu merupakan makhluk hidup heterotrof karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, apabila soalnya mengatakan fungsi autotrof daun, artinya mengarah kepada proses fotosintesis. Dan proses itu terutama dilakukan di bagian jaringan yang tadi kita bahas di soal nomor 1, yaitu parenkim. Nah, kalau kita lihat di pilihan yang A, ini adalah epidermis. Epidermis adalah jaringan dewasa yang mana terletak di bagian terluar dari tumbuhan, terutama di soal ini daun, yang mana tugasnya untuk melindungi. Dan di epidermis tidak terdapat klorofil. Jadi jawaban A sudah pasti salah ya adik-adik, karena tidak mungkin terjadi fotosintesis di tempat yang tidak memiliki zat hijau daun atau klorofil. Kemudian yang B, kutikula. Kutikula merupakan bentuk modifikasi dari epidermis juga. Jadi sudah pasti bukan yang B. Kemudian yang ketiga, stomata. Stomata merupakan mulut daun
Yang mana stomata juga sebenarnya merupakan modifikasi dari epidermis. Jadi sudah pasti jawaban A, B, dan C salah. Dan yang D, trikomata. Trikomata juga merupakan bagian dari epidermis yang sudah mengalami modifikasi. Oleh sebab itu sebenarnya pilihan A, B, C, dan D ini mengarah kepada jaringan yang sama, yaitu jaringan epidermis. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah mesofil. Ya, karena pada jaringan mesofil ini terdapat klorofil yang dapat membantu daun untuk melakukan fungsi autotrofnya atau proses fotosintesis. Oke, sekian video seri pembelajaran untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan berikutnya. Terima kasih.